Mari saya rindu setiap kita yang datang membawa keluarga. Mari bergandeng tangan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Terima kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kami datang Tuhan. Kami hadir menghadap Tanah. Ini kami, ini keluarga kami Tuhan. Yes, Jesus, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja teguh. Sekali lagi, kami bawa keluarga kami Tuhan. Kami hadir menghadap Tanah-Mu bersama agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini sorga memperhatikan ibadah kami. Sorga mendengarkan doa pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, memanggil kami dari kegelapan ke terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, punya rencana yang mulia dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kalau Tuhan memperhatikan doa pujian penyembahan kami mau dengar firman-Mu supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Apakah ada monitor dari layar ini? Enggak ya. Kalau gitu saya lihat di sini aja. Saya agak menyamping aja supaya Bapak Ibu bisa melihat juga dengan jelas ya. Oke. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan sapaan dengan keluarga Indonesia dan yang di tempat ini, karena saya tahu juga disiarkan secara streamline live di streaming YouTube channel CKI Immanuel, maka dimanapun Anda berada, Anda juga boleh ikut menjawab. Tapi paling tidak yang di ruangan ini kita menjawab sama-sama. Keluarga Indonesia, jawabannya bahagia luar biasa. Lalu tepuk tangan. Keluarga Indonesia, bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin mengajak kita membaca ayat yang menjadi tema tahun ini bagi gereja-gereja di Indonesia, yaitu Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Terang itu adalah hidup bagi dunia ini. Terang itu menjadi manusia, mengunjungi umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Mereka menolaknya, tetapi barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Siapa terang itu? Ada orang berseru-seru di padang gurun, dia bukan terang itu. Dia Yohanes, dia menyiapkan terang itu. Tapi terang itu sudah ada dalam dunia, dan sekarang bahkan ada di dalam hati kita kalau kita mengalami lahir baru. Kalau dikatakan di sini bahwa kegelapan menutupi bumi, mungkin rasanya kurang pas hari ini. Karena di mana-mana sekarang bukan terang lagi, bukan gelap lagi, tapi terang secara teknologi, terang secara lampu kelistrikan, tapi kegelapan meliputi keluarga. Saya sering menggunakan ayat ini untuk menggambarkan
betapa gelapnya keluarga. Keluarga masuk dalam masa yang sukar. Kenapa demikian? Karena orang tua dan anak hidup dalam generasi yang berbeda. Saya baby boomer, bapak saya baby boomer, kakek saya generasi baby boomer. Tapi saya punya anak bukan X, anak saya Y. Saudara generasi X, anaknya bukan Z, anaknya Z. Artinya sekarang ini dalam rumah tangga, orang tua anak seperti makhluk dari dua abad yang berbeda, tinggal dalam satu rumah, maka komunikasi orang tua anak sulit sekali. Anak-anak sekarang lebih tahu dari orang tuanya. Bapak ibu pernah ke Jakarta enggak? Saya tinggal di Solo, kakek saya, bapak saya. Dulu waktu kecil bapak saya bawa saya ke Jakarta. Le, kowe aja adoh-adoh karo bapakmu, kowe kok ilang. Nah, sekarang bapak ibu kalau ke Jakarta, ke Singapura, ke Eropa, jangan jauh-jauh dengan anak, nanti bapak ibu hilang. Ya, sekarang anak yang tahu jalan, mereka yang nuntun kita. Coba ibu bapak pernah ke Singapura berapa kali? 20 kali bawa anak umur di atas 8 tahun ya, 10 tahun, 12 tahun. Nanti mereka yang mimpin bapak ibu. Pak, kita makan di sini. Kau tahu? Nih. Tahu dari mana? Nih, Instagramnya keren, komennya bagus-bagus. Bapak penasaran, ibu penasaran. Coba lihat. Ya, nggak ngerti bahasa Inggris. Ya kan? Naik apa? Naik taksi mahal. Naik bus. Nomor berapa? Sebentar mah. Itu namanya smartphone. Smart sekali, bisa connect dengan sistem transportasi negara itu. Naik bus nomor 20 Pak. Lama nanti. Sebentar. 3 menit lagi, kau tahu? Nih, namanya juga smartphone. Mereka bisa menggunakannya dengan luar biasa, sehingga mereka bisa ngerti banyak hal. Itu yang membuat sekarang anak-anak lebih pintar daripada orang tuanya. Dan hormat orang tua menjadi susah. Perilakunya juga berubah. Anak sekarang nggak ada yang takut nyasar. Orang mau ke rumah saya, tak kasih alamat, masih nanya. Itu pasti 40 tahun ke atas. Nyasar lagi. Bisa dibayangin om-om, bapak-bapak, ibu-ibu, tante mobilnya mewah, keluar dari mobil nanya remaja, nanya alamat. Remajanya bilang, "Om, tanya sama HP-nya, diantar nyampe." Jadi anak sekarang ini wow, mereka yang ditakuti berbeda, yang diyakini berbeda. Membuat orang tua anak menjadi dalam keadaan yang susah. Demikian juga pernikahan. Gadget memicu perselingkuhan. Yang benar. Dulu orang selingkuh itu karena CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Kapan itu terjadi? Waktu reuni. Tapi kejadiannya sedikit karena waktu reuni datang, si mantan tidak datang. Sekarang tidak perlu reuni. Ambil gadgetnya. Boleh buka Facebook, boleh YouTube, boleh Instagram. Ya, apa aja akun sosmed. Ketik nama si mantan. Itu nggak pakai 5 detik, woi masih hidup. Langsung ketemu si mantan, ya kan? Buka statusnya, waduh statusnya galau. Kenapa galau? Buka lagi, oh sudah bercerai. Waduh, lihat informasi si mantan bercerai, setan digital lewat. Muncul pengharapan gitu ya. Iseng-iseng diajak ketemu, udah ceritanya dilanjutkan sendiri ya. Itulah yang terjadi hari-hari ini, sehingga perselingkuhan, perceraian naik luar biasa. Itulah yang saya sebut dengan kegelapan menutupi bumi. Bapak-bapak, mana yang lebih menarik Pak? Yang di belakang apa yang di depan? Yang Bapak pegang tiap hari, elus-elus tiap hari, pencet tiap hari, dibawa kemana pergi? Yang mana? Ayo. Coba kalau Bapak ketinggalan gadgetnya, nyawanya hilang separuh. Ya kan, appointment di situ, tiket di situ, saham di situ, di semuanya di situ. Coba ketinggalan istri, nggak masalah. Merdeka katanya, ya kan. Pak, ada pantangan makan? Oh, kalau istri nggak ikut nggak ada Pak, merdeka Pak. Oh gitu ya. Jadi mana yang lebih dekat gitu ya? Rupanya gadget telah mempengaruhi perilaku juga di dalam pernikahan. Saya nulis buku namanya Ayah Ibu Baik, itu adalah magister saya, penelitiannya pengaruh gadget pada 7 perilaku anak. Sekarang saya lagi nulis buku pernikahan digital, pengaruh gadget pada perilaku suami istri. Ternyata juga gadget mempengaruhi sampai ke perilaku keluarga. Fenomena yang lain adalah perceraian 5 tahun terakhir
penggugat cerai beberapa kota tertentu itu 70% penggugat adalah wanita. Ini perubahan yang dulu tidak ada 10-15 tahun yang lalu. Artinya hari-hari ini keluarga masuk di dalam kegelapan. Yang belum menikah, angkat tangan tinggi-tinggi yang belum menikah. Angkat tangan tinggi-tinggi yang belum menikah. Menikahlah saudara. Yang belum menikah ini wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar mencari cinta, penuh pengharapan. Yang sudah menikah angkat tangan, penuh penderitaan. Yang belum menikah, jawab pertanyaan saya. Ya, kalau mau bilangnya amin, biar kompak. Yang belum menikah, mau menikah? Lebih semangat lagi. Yang belum menikah, mau menikah? Yang sudah menikah jangan ikut amin ya. Yang belum menikah mau menikah usia berapa? Kalau kalian menikah usia 30, matinya umur 80. Kalau menikah usia 25, meninggalnya umur kira-kira 75. Kalau menikahnya usia 20, matinya umur 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Nggak percaya? Lihat wajah-wajah mereka yang sudah menikah, ya kan? Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Rata-rata menikah usia 25, matinya umur 75, rata-rata. Jadi apa arti pernikahan? Sederhana sekali. Arti pernikahan itu hidup bersama selama 50 tahun. Siapa yang menikahnya belum 5 tahun? Angkat tangannya. Yang belum menikah 5 tahun. Usia pernikahan belum 5 tahun? Wah ibu. Berapa tahun mau nikah? 3 tahun. Artinya ibu masih tidur sama suami 47 tahun lagi. Ambil nafas dalam-dalam, diselami, minta kekuatan supaya nggak mati di tengah jalan. Yang lain silahkan menghitung sisanya masing-masing. Masih berapa lama? Tapi menikah itu hidup bersama jangka panjang. Bahagia atau sengsara? Sorga atau neraka? Oke, yang belum menikah. Apakah ada penagih neraka? Belum. Mau tahu neraka? Menikahlah. Yang sudah menikah, Anda mau ke sorga? Mau? Matilah. Anda mati masuk surga, ya kan? Sekarang Anda sedang di neraka. Saya harap saudara sedang di surga, ya. Maka temanya bagus banget malam hari ini, menjadikan keluarga itu taman sorga. Jadi keluarga itu sorga atau neraka? Keluarga itu bahagia atau sengsara? Tergantung. Ya, kita akan belajar bagaimana menjadikan keluarga itu taman sorga. Kita akan baca dulu satu quote ini bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kegelapan keluarga, pernikahan bahagia menjadi terang dan teladan bagi banyak orang. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Supaya keluarga itu bahagia, kita melihat bagaimana dulu keluarga dirancang di Taman Eden atau taman sorga, ya. Kejadian pasal 1 itu bagaimana pernikahan dibuat di Taman Eden. Ayat ini adalah ayat pembuatan keluarga, karena konteksnya 1-2 ayat di depan, 2-3 ayat ke belakang itu adalah pernikahan. Tuhan menciptakan pria wanita, diberkati, beranak cuculah. Apa itu laki-laki perempuan yang diberkati dan beranak? Itulah keluarga. Dan ketika Tuhan menciptakan keluarga, maka inilah konsepnya. Kejadian 1:26, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata merayap di atas bumi. Tuhan menciptakan keluarga, karena konteksnya manusia di sini keluarga, supaya artinya apa? Tuhan menciptakan keluarga, pernikahan itu dengan sebuah tujuan. Manusia diciptakan dengan sebuah tujuan, maka pernikahan harus ada sebuah tujuan. Ketika ada pertengkaran, perdebatan, maka solusinya dalam rangka tujuan. Kalau dulu diciptakan tujuannya supaya berkuasa atas. Itu maksudnya
mewakili otoritas Tuhan di bumi. Sangat ilahi tujuannya. Sekarang kita bisa membawa pada tujuan yang lebih praktis. Yang belum menikah, misalnya sebelum menikah seharusnya laki-laki punya tujuan. Misalnya setelah mengenal diri sendiri, oh saya temperamen dasar saya sanguin, foto karakter saya kuning, oh saya sudah asesmen kecenderungan perilaku, ternyata saya tipe intim. Berarti dengan spesifikasi keunikan dan potensi diri, passion, minat, bakat, tujuan terbaik saya supaya maksimal dan bahagia, saya adalah pedagang, event organizer, public speaking, tour guide, IO, marketing, sales kelompok ini, gitu ya. Misalnya kita kerucutkan, oh saya mau jadi pedagang yang pandai marketing, pandai gaul karena saya seperti ini. Udah punya tujuan, tapi saya kenal diri saya pandai ngomong, pandai dagang, tapi tidak teliti. Gak bisa pembukuan, lihat angka pusing. Nah kalau gitu cari penolong, istri, pacar untuk menjadi istri. Cari istri yang teliti, bisa pembukuan, ngerti keuangan. Wah, jadi cari pacarnya nanti yang orang accounting. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku. Makanya kalau istirahat makan siang, nongkrongnya di kafe depan fakultas accounting gitu ya. Dapat jodoh yang pas gitu. Jadi punya tujuan, lalu cari teman hidup. Saya dulu bukan orang Kristen, saya benci orang Kristen. Saya dulu orang miskin, saya benci orang kaya. Yang kaya di Cina, saya benci Cina. Lalu saya lahir baru. Wih, hati dirubah, penuh cinta kasih. Lihat orang Tionghoa, putih-putih, cantik-cantik juga ya. Ya, lalu saya punya istri orang Tionghoa. Kenapa? Karena waktu saya bertobat, saya punya tujuan. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan waktu itu saya punya misi Unreached People Group, pedalaman-pedalaman. Waduh, siapa yang nanti jadi istri saya ya, yang bisa mengerti pelayanan, mau diajak menderita. Maka waktu saya cari pacar, syaratnya satu, anak pendeta. Akhirnya saya dapat anak pendeta. Nah, sampai sekarang bahagia. Kenapa? Saya punya tujuan. Nah, istri saya juga sebagai anak pendeta, wah papahnya punya jemaat 90% Tionghoa. Jemaatnya konseling sama Pak, waktu itu kami belum pacaran kan, sama papahnya dia. Pak Gembala, anak saya dapat Batak, dapat Jawa. Sebagai gembala menasehati, apapun sukunya, kalau dia lahir baru, show Yesus, tidak apa-apa. Jemaatnya diem, pulang, bisik-bisik. Enak aja Pak Gembala ngomong begitu, coba anaknya sendiri. Pacar saya waktu SMP dengar kalimat itu, maka akhirnya dia ngambil keputusan, Tuhan aku mau jadi alat peraganya Tuhan. Dapat Jawa nggak apa-apa. Lalu dia mikir lagi, kenapa ya orang itu kalau cari mantu yang kaya-kaya, kasihan yang miskin. Akhirnya dia mikir lagi, Tuhan aku dapat Jawa nggak apa-apa, miskin juga boleh. Buat contoh jemaat, wah, jadilah kepadamu sesuai perkataanmu. Ya. Dia dapat saya, saudara, karena dia punya tujuan, pengen jadi saksi. Jadi dia menikah itu ada tujuannya, pengen jadi alat peraganya Tuhan. Maka dapat Jawa miskin nggak apa-apa, dapatlah saya. Waduh, dia nggak apa-apa dapat Jawa miskin. Mertua, orang tuanya yang bingung-bingung, ya kan? Dulu ngasih nasihat jemaat, begitu punya mantu, calon mantu sendiri, Jawa juga nggak apa-apa, miskinnya nggak keturunan. Akhirnya pacaran 6 tahun nggak dinikah-nikahkan, rupanya ragu-ragu. Waduh lah, gimana nggak ragu-ragu? Saya itu waktu pacaran di Bogor, tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, ada rumah liar di situ, kos-kosan 10.000 satu bulan. Maka mertua saya itu, aduh ini kok ya dapat kok ya kayak begini gitu. Saya kuatkan pacar saya, jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh, orang miskin enggak bisa. Orang miskin enggak bisa jatuh. Kenapa enggak bisa? Sudah tergeletak. Jadi dari awal kami menikah ini sudah ada tujuan. Mau menjadi saksi, maka begitu menikah ada masalah, ada kesulitan. Ingat tujuan kita, menikah untuk jadi saksi, ayo kita saksikan kepada dunia ini kalau kita menyelesaikan masalah. Jadi orang yang menikah dalam Tuhan bukan nggak punya masalah.
Tapi waktu punya masalah, kita ingat tujuan kita. Maka orang-orang harusnya menikah punya tujuan. Ya Pak Jarod baru khotbah, saya udah terlanjur menikah Pak. Malam ini bikin tujuan yang baru. Yang disepakati bersama-sama antara suami istri untuk dijalani bersama-sama. Karena menikah itu hidup bersama. Mah, Pak, kita udah nikah 30 tahun, anak kita udah besar-besar, sekarang kita mau ngapain ya? Kan terserah kamu. Nah, itulah orang kalau sudah menikah di atas 15 tahun, jawabannya terlalu terserah. Terserah, begitu ya kan? Kalau belum menikah, apa? Kalau belum nikah, waduh, segala sesuatu bersama-sama, gitu ya. Begitu bulan madu, wih, menggairahkan. Pacaran, wah sebelumnya bulan madu kan pacaran. Orang pacaran kehidupannya dinyanyikan lagunya apa? Ku jatuh cinta padanya. Waduh, itu waktunya mata ketemu mata. Indahnya ibadah dewasa muda yang belum menikah. Menjelang firman hatinya berdebar-debar. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Wih, itu Dewi, mantap. Begitu menikah, wih, bulan madu lagunya apa? More, I want more. Wih, mantap. 3 tahun menikah lagunya apa? Datang aja kebaktian ibu-ibu di mana orang menikah kumpul semuanya. Orang 3-5 tahun menikah lagunya banyak perkara. Itu lagunya orang menikah, banyak perkara. Menikah 10 tahun makin sedih kehidupannya. Dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya gak sanggup. Menikah 20 tahun makin sedih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Menikah 30 tahun saya gak tega dengarnya. Tahu lagunya menikah 30 tahun? Aku berserah, kamu terserah. Orang itu kalau udah nikah 30 tahun udah terserah. Hari ini jangan terserah. Mah, Pak, kita udah menikah, sekarang kita mau ngapain? Terserah, jangan terserah. Banyak yang bilang terserah, ya terserah kamu. Saya nanti mau ke gendong cucu, anak pertama 3 bulan. 3 bulan pindah lagi anak kedua, ngomong cucu di sana. Ibunya sibuk menimang cucu, tapi itu bukan tujuan bersama yang disepakati bersama-sama untuk dilakukan bersama-sama. Nanti akhirnya ibunya sibuk nimang cucu, lah bapaknya kesepian nimang pembantu. Maka harus disepakati bersama-sama. Kalau begitu kita mengakhiri hidup kita, masa tua kita, ya kita masih lama, tapi kita akan menjalani hidup ini bersama-sama. Kita ngapain ya? Ya bikin perusahaan lebih besar, nanti diwariskan. Ya yuk bareng-bareng. Ya kita mau cari kekayaan terus sampai mati. Gak bisa dibawa mati loh kekayaan itu. Hah? Kekayaan bisa dibawa mati? Bisa. Dibawa ke surga? Gak bisa. Tapi kalau dibawa mati bisa. Sebelum mati semua properti kekayaan dijual semuanya. Belikan emas. Waktu mati masukin kuburan itu bisa dibawa mati. Kalau itu akan Anda lakukan, nanti pas waktu mati anaknya suruh hubungin saya. Saya akan melayat saudara. Tunggu sampai semuanya pulang. Setelah itu saya gali kuburan saudara. Masa kita mau cari duit terus akhir hidup ini? Ya sudah, yuk kita gimana kalau kita mengakhiri, kita masa tua kita ini, kita melayani bareng-bareng di gereja. Nggak mau gereja-gerejaan, nanti kecewa kepahitan. Ya udah, kalau gitu panti asuhan. Kenapa panti asuhan? Lucu-lucu di sana. Janganlah panti jompo aja. Kenapa panti jompo? Mereka sudah tua, kita bisa di sana berbagi cerita, bawa makanan, kita berarti, kita bermakna bahagia. Nah, kenapa panti jompo? Nanti bulan depan kita tiap bulan ke sana, setiap bulan kita dapat berita, mati 1, bulan depan lagi mati 1. Lah itu bikin sedih dong, bukan bikin sedih, biar kita ingat mati. Kalau kita ingat mati, kita hidup hati-hati. Oke, setuju, sepakat boleh. Pokoknya Bapak Ibu sudah menikah, bikin tujuan kita ini mau ngapain bersama-sama. 5 tahun lalu, saya sudah mulai mikir, 2 tahun kemudian, anak paling kecil saya akan keluar negeri. Karena waktu kelas 3 SMP, nomor 1 sudah ke Singapura. Kelas 2 SMP, nomor 2 ke Jerman. Nah, yang nomor 3 kami tahan agak lama di Indonesia.
Tapi 5 tahun lalu kami sudah mulai mikir, wah ini 2-3 tahun lagi yang paling kecil akan sekolah fashion, kalau enggak Milan, New York, London, Melbourne. Kita kunjungi satu-satu, akhirnya pilih Melbourne. Makanya 4 tahun yang lalu saya bilang sama istri, nanti anak pada pergi semuanya, kita ngapain? Lah ngapain? Kita sepakat, yuk kita kuliah bareng yuk. Kita ngambil kuliah bareng magister pendidikan. Lulus 2 tahun kemudian, kita ngambil lagi yuk doktoral. Waduh, kita udah tua-tua kuliah, anak kita tambah semangat kuliah. Jadi kita sekeluarga kuliah semuanya. Lalu 2 tahun ini kami dua-duanya lulus untuk doktoral. Sekarang kami bisa berdua kemana-mana jadi pembicara, berdua nulis buku. Kami punya kegiatan baru, punya keasikan baru. Sebagai teman bersama menjalani kehidupan yang disepakati untuk dijalani bersama-sama. Tiap bulan kita lihat agenda. Oke, kita ke Amerika berdua, kita ke Papua sendiri, saya ke Medan, yuk berdua, ke Kudus sendiri. Nah, besok pagi saya pulang, 3 hari lagi ke Surabaya, yuk kita berdua. Kita atur mana berdua, mana sendirian. Untuk kita jalani kehidupan ini bersama-sama. Ya, kalau nggak lagi pelayanan, kami di Jakarta berdua. Anak-anak pergi semuanya di luar negeri. Kami ke mall berdua, olahraga berdua, masuk mall berdua, makan bakso 1 mangkok berdua. Celah, minum jus 1 gelas berdua. Iya, romantis bukan? Ngirit. Orang udah umur 55 tahun ini nggak boleh makan banyak, tapi boleh makan sering. Jadi semangkok berdua, 2 jam lagi ganti bakmi berdua, begitu ya. Itu karena kita punya tujuan hidup. Maka miliki tujuan hidup dan lakukan bersama-sama. Bahagia yang luar biasa jika seseorang mengenal dan bersyukur dengan diri sendiri, menemukan tujuan hidupnya dan mendapatkan jodoh yang memiliki tujuan yang sama, sehingga saling mengisi dan membutuhkan untuk sebuah tujuan yang ilahi. Yang sudah menikah, maka tujuan itu dibangun bersama-sama, disepakati lalu dijalani. Yang belum menikah punya tujuan lalu cari pasangan hidup. Kita baca bersama-sama yang lebih pendek kalimatnya. 1, 2, 3. Saya bisa membangun pernikahan bahagia dengan membangun kembali tujuan dan cara hidup yang baru berdasarkan kasih sayang yang ilahi dan menjadi terang di bumi. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Haleluya. Yang pertama, keluarga punya tujuan yang ilahi. Yang kedua, punya karakter yang ilahi. Jadi punya kepribadian. Di Taman Eden, Tuhan awalnya merancang manusia menurut gambarnya. Jadi kita ini gambarnya Tuhan atau petanya Tuhan. Indonesia yang asli digali ada emasnya, ada peraknya. Peta Indonesia digali robek. Jadi kita ini gambarnya. Gambar nggak apa-apanya yang asli. Tapi melalui gambar, oh kemarin saya terbang dari Jakarta, transit Makassar ke Papua. Oh, gambar memudahkan belajar yang asli. Jadi kita ini gambarnya Tuhan dalam hal apa? Pribadi dan karakter. Tapi sayangnya gambar ini rusak karena dosa. Maka manusia menjadi gambarnya setan. Tapi ada berita baik bahwa barang siapa menerimanya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Efesus 1:13. Saudara menerima Tuhan Yesus, saudara menerima Roh Kudus dalam bentuk meterai Roh Kudus, bukan meterai di jidat. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Artinya meterai Roh Kudus itu ada di roh saudara. Orang yang lahir baru atau mengalami Natal, maka dalam rohnya ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang membawa kita pada kerinduan untuk kembali menjadi gambar asli. Seperti dulu waktu kita manusia diciptakan di Taman Sorga, Taman Eden. Maka ini menjadi kunci bagaimana kita bisa kembali ke Taman Eden melalui Natal. Apa itu Natal? Lahir baru, Roh Tuhan Yesus yang Natal, yang lahir di hati kita. Kalau Tuhan Yesus lahir di bumi, saya nggak tahu bulan berapa. Kalau GBIA fundamentalis bilang bulan Juni. Katolik pegang Desember. Betel separuh-separuh.
Gereja-gereja kalangan mesianik percaya Tuhan Yesus lahirnya pas bersamaan dengan Hari Raya Sukot, Feast of Tabernacle, jadi akhir September awal Oktober. Saya tidak peduli Tuhan Yesus lahir bulan apa. Yang tahu pasti, saya tahu pasti dia lahir di hati saya. Amin. Karena kalau dia lahir di hati saya, roh itu bersama roh saya, maka saya akan kembali menjadi gambarnya manusia diciptakan di Taman Eden. Ini menjadi fondasi pernikahan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang lahir baru, maka rohnya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa kita ke gambar yang asli. Maka akan ada 2 orang tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Dan dalam jangka waktu itu masing-masing mau berubah. Itu fondasi pernikahan yang luar biasa. 2 orang tinggal serumah, dua-duanya nggak mau berubah, itulah neraka. Setan ketemu setan. Iya pak, suami saya kayak setan pak. Wah anak saya itu kayak gundul-gundul kayak tuyul pak. Lah ibu rambutnya panjang kayak gendruwo. Setan dikumpuli dalam satu rumah, nggak mau berubah. Memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Itulah neraka. Tapi kalau masing-masing mau berubah, wow. Suami mau menjadi seperti Tuhan Yesus, lalu si istri mulai bergerak ke arah Tuhan Yesus, jaraknya makin dekat. Inilah sorga, inilah Taman Eden, di mana 2 orang masing-masing bergerak ke arah yang sama. Apapun awalnya, apapun bahan bakunya, bergerak ke arah yang sama. Tahun 90 saya masuk Astra, assessment, tes kepribadian, 90% sanguin. Foto karakter kuning, temperamen dasar sanguin, DISC kecenderungan perilaku, I intim. Istri saya 70% pragmatik, 30% sanguin. Perbedaan kami banyak sekali. 15 tahun kemudian kami secara kepribadian, assessment, tes temperamen dasar, kami berubah. Saya 60% sanguin, istri 60% sanguin. Kesamaan kami makin banyak. Perbedaannya sengaja kami sisakan, karena berbeda yang positifnya kami kelola sebagai kelengkapan dan keindahan. Maka kami menuju kedewasaan serupa dengan Tuhan. Kami makin dekat, kami makin mirip. Saya ini orang sanguin yang gak bisa serius. Sementara istri saya tipe serius. Maka waktu pertama menikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau saya bercanda, istri saya berkata, gak lucu. Gak lucu. Saya gak bisa serius saudara. Wah saya itu disuruh kebaktian di tempatnya orang mati itu loh. Di Jakarta itu orang mati itu disekat-sekat gitu saudara ruangannya. Ini yang mati orang lain, ini ruangan mati sini. Wah saya ceramah di situ. Itu yang sekat, yang bagian saya ketawa semuanya. Lalu pulang kebaktian istri saya komplain. Kamu tuh harus tahu tempat orang mati kok khotbah ketawa-ketawa, bikin ketawa begitu. Saya tunjukin suratnya, lihat nih undangannya Pak Jarod menyampaikan firman kebaktian penghiburan. Aku hibur mereka. Mereka ketawa semuanya. Memang saya itu nggak bisa serius saudara. Jadi kadang anak saya tuh bingung, saya tuh serius apa enggak. Papa, aku mau nanya apa? Aku ini cocoknya kuliah jurusan apa Pak? Begini, kamu kan wanita. Kalau kamu pengen suami yang penuh pengertian, kamu ngambil jurusan psikologi. Kalau pengen suami yang takut akan Tuhan, ngambil teologi ya. Kalau pengen suami orang kaya, ngambil jurusan bisnis. Papa, aku tuh nggak cari suami Pak. Aku nanya Papa, jurusan apa? Loh Papa ini serius. 90% wanita itu ketemu pacarnya ya di tempat kuliah. Jadi itu tergantung kamu mau suami kayak apa. Pak serius Pak, aku ini serius. Jadi anak saya itu sering bingung, Papa tuh serius gak sih? Serius. Ujung-ujungnya nanti kamu dapat suami begitu. Jadi kamu yang penting pokoknya kamu gak ngerti bisnis gak apa-apa, ngambil sekolah bisnis, yang penting nanti dapat suami orang bisnis. Nah kamu ngambil jurusan bisnis begitu. Wah Papa nih gak, loh ini sedang serius ini gitu. Ya bingung dia. Serius apa enggak gitu ya. Oke balik ke sini lagi dah. Ini namanya pernikahan yang makin dekat dengan Tuhan. Oke kita lanjutkan sekarang. Jadi pernikahan itu ada tujuan ilahi, karakter ilahi, karena masing-masing bergerak ke arah Tuhan Yesus. Yang ketiga, nah sebelum yang ketiga, quote dari yang kedua dulu. 1, 2, 3. Ketika pasangan masing-masing mau berubah karena cinta,
maka pasangan akan makin serupa, mirip, sehati dan sepikir, serta makin bahagia. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kami punya temperamen dasar makin mirip. Kemiripannya, irisannya 60% cukup ideal, pas. Nggak perlu ditambah banyak lagi, karena memang harus ada berbeda untuk melengkapi. Tapi orang akan makin serupa. Sekarang istri saya makin lucu. Nanti lain kali kalau saya datang ke sini seminar, saya bawa dia, kami jadi pembicara berdua, nanti Anda lihat. Waktu dia ngomong lebih lucu dari saya. Kenapa kalau dia ngomong orang-orang ketawa? Karena dia ngomong jelekin saya. Kesaksian maksudnya. Oke. Terakhir, oke, sekarang kita terakhir, poin terakhir, ya. Jemaat tuh kalau dengar kata terakhir, roh kelegaan turun, ya kan? Maka saya bilang terakhir, gitu, biar panitianya lega, gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada 10 poin yang saya mau bahas pelan-pelan. Maaf bercanda, bukan 10, 12. Oke. Yang terakhir adalah keturunan ilahi. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pernikahan harus ada tujuan ilahi, salah satu tujuan, ya, tujuannya mewakili Allah di bumi, berkuasa atas, otoritas, menampilkan karakter gambar Tuhan. Maka salah satu tujuan pernikahan harusnya adalah untuk keturunan ilahi. Karena ada ayat lain yang meneguhkan mengenai keturunan ilahi. Ini perikopnya juga pernikahan, yang pasal 2, Maleakhi pasal 2. Dan Alkitab dan firman Tuhan bertanya, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka ini suami dan istri, daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, dari pernikahan itu? Keturunan ilahi. Menikah itu harus dengan tujuan punya keturunan. Karena kalau enggak menjadi salah satu tujuan, misalnya menikah tapi enggak mau keturunan, maka terjadilah laki sama laki menikah karena enggak pengen keturunan. Yang penting kan saling mencintai. Perempuan sama perempuan lah, yang penting saling mengerti. Karena kalau perempuan sama perempuan akan saling mengerti. Laki sama perempuan kadang susah mengerti. Karena laki-laki itu nggak punya perasaan. Kalau laki-laki nggak punya pikiran, iya kan? Belum sadar? Oke. Saya pikir mah, tapi saya rasa lupa. Tapi saya pikir-pikir mah, tapi saya rasa lupa. Saya pikir anak kita sekolah di Jakarta, aku udah pikirkan berapa biayanya. Saya rasa anak kita di Kudus aja. Tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa lupa. Pak Jarod, suami saya selingkuh. Ibu tahu? Tahu, yakin Pak. Melihat? Tidak Pak. Mergokin? Tidak. Dari mana tahu? Saya bisa merasakannya. Jadi wanita itu rasa, ya kan? Laki-laki pikir, makanya ngomong gak pernah connect. Perempuan ngomong pakai isyarat. Pak, di situ bakminya enak. Lah laki-laki dikasih tahu situ bakmi enak. Dia sering entertain sana sini dia tahu. Sana lebih enak. Pulang lurus mobilnya, parkir di garasi. Istrinya marah. Suami nggak tahu salahnya apa. Salahnya nggak mampir. Kalau wanita ngomong sama wanita, situ bakminya enak. Iya loh, memang enak. Saya udah lama nggak situ. Mampir ya, mampir. Tahu yang dimaksud. Ya. Kalau laki-laki nggak ngerti, karena dia nggak punya perasaan. Laki dengan perempuan menikah itu harus tujuannya untuk keturunan ilahi. Karena ada menikah tapi tidak punya obsesi keturunan. Kenapa menikah? Wih cantik, seksi, wih ganteng. Ya nggak salah. Tapi kalau cuma itu, jadi kenapa menikah? Karena saya cinta, karena saya tertarik secara biologis, karena dia langsing. Tapi nggak ada obsesi keturunan. Maka begitu menikah, hamil, aku nggak langsing lagi. Dia cinta aku, karena aku langsing. Kenapa perutku gendut? Ya gendut lah hamil. Nanti begitu anak lahir, Pak cebokin Pak, kenapa? Kotor. Ini wanita nggak ada obsesi keturunan. Laki-laki yang tidak ada obsesi keturunan, waduh, kamu didik anak, aku cari duit. Didik anak itu urusan kamu. Mana ada ayatnya?
Maleakhi pasal 4, hei bapak-bapak sama anak. Efesus, hei bapak didik anakmu. Kolose, hei bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, didiklah mereka dalam Tuhan. Kolose, Tesalonika, semua ayat mengenai mendidik anak, bapak. Bener, mana ada ayatnya ibu, didik anakmu? Bapak. Tapi banyak laki-laki tidak punya obsesi anak, sehingga akhirnya anak itu urusan kamu. Tunggu. Enggak. Urusan berdua. Karena apa? Karena bikinnya sendirian atau berdua. Ya udah, ya kan? Jadi anak itu harus berdua. Suami istri harusnya menjadi partner di dalam mendidik anak untuk menghasilkan keturunan ilahi. Karena manusia itu akan maksimal bukan hanya kalau IQ tinggi, tapi lebih banyak karena kecerdasan emosi sosial. Itu ilmunya Daniel Goleman dan Howard Gardner. Tapi Gerard Edelman, Ned Herman dan kawan-kawan banyak mengajarkan keseimbangan otak. Jadi orang akan hebat kalau otak kiri kanan, namanya dimensi lateralitasnya itu bagus, imbang, maka dia akan maksimal hidupnya. Dan keseimbangan otak akan dipengaruhi cukup kuat oleh keseimbangan figur di dalam hati. Dekat ayah logikanya baik, dekat ibu perasaannya baik. Benci ayahnya logika nggak bagus, benci ibu memori nggak bagus. Maka anak saya IQ-nya di bawah 120, nggak bisa ikut akselerasi. Tapi kami seimbangkan otaknya karena saya belajar seperti ini waktu anak saya belum lahir. Anak saya lahir, saya mulai praktekkan, maka anak saya walaupun nggak bisa ikut akselerasi, dia menang ASEAN Scholarship. Kelas 3 SMP, 100 orang pandai Asia dikumpulkan oleh pemerintah Singapura, dia menang. Lalu di antara 100 orang itu, nomor 2 dari atas. Beasiswa diperpanjang, masuk Junior College, Raffles Institution, itu GC terbaik di Singapura. Masuk di sana, menang program A-Star, 10 terbaik juga. NTU kasih gratis 4 tahun, NUS kasih gratis 4 tahun. Anak saya nomor 2 laki-laki, lain ceritanya. Main game sampai jam 2 pagi. Nggak dipanggil, nggak noleh, nggak ada kontak mata. Ulangan nilainya 3,5, 4,0, 3,5,0. Saya marah sama dia. Bena, kamu anak laki-laki papa satu-satunya nilai 4,5, 3,0. Kalau besar mau jadi apa? Dengan senyum dia menjawab, mau jadi pendeta pak. Dia rajin sekolah minggu. PR nggak dikerjain, mau jadi pendeta. Saya belajar soal anak, saya belajar soal otak, saya belajar neuroscience, saya belajar psikologi demi anak-anak. Semua ilmu juga tak pelajari. Wajar semuanya, dipraktekin tapi. Anak yang hampir gak naik kelas ini, singkat cerita 6 tahun kemudian ranking 1, menang ASEAN Scholarship. Lalu singkat cerita GC-nya dia memecahkan rekor 4 tahun di Singapura. Belum ada orang yang lulus seperti itu dengan lulus semuanya straight A. Bulan Juli nanti tahun depan dia akan lulus untuk Mechanical Engineering dari NUS. Dia pernah di Jerman juga belajar di sana untuk studi exchange-nya. Jadi anak baik, anak pinter tuh nggak turun dari langit. Saya bikin anak saya yang tidak pandai, hampir nggak naik kelas, menjadi pemenang ASEAN Scholarship. Keturunan ilahi, tapi itu perlu tugas bersama suami istri. Ya, maka saya akan akhiri dengan tugas suami istri secara singkat saja sebagai kayak prolog atau pendahuluan. Kita rancang tahun depan retret atau seminar mengenai parenting, boleh juga 2 hari tuntas ya. Tugas ayah banyak, saya berikan 1 poin saja sebagai teman bermain. Bapak itu tugasnya bermain sama anaknya. Ya gampang kan? Saya kasih tugas yang gampang-gampang. Ayo nak main gitu ya. Nanti anaknya tapi lagi bikin PR, kata mama suruh bikin PR. Oke, begitu selesai kita main ya. Nanti ibunya akan kaget. Kenapa? Kalau habis PR-nya selesai, mau diajak main ke gunung, mau diajak bermain ke sungai, mau diajak main ke mall, mau diajak main dingdong, main apa lagi. Waduh, itu PR-nya jadi cepet. Karena yang susah bukan PR-nya, tapi maunya. Begitu habis selesai PR, ayo bermain. Weh, mama mau main. PR dulu, udah selesai. Cepet amat, cepet lah. Ya. Tapi harus PR-nya selesai dulu. Nah, tugas ibu bikin PR, belajar, bikin PR. Itu tugas ibu. Bapak jangan ikut-ikutan begitu ya. Kalau bapak ikut-ikutan, belajar. Anak bingung, ini kenapa 2 makhluk hidup sama? Suami istri itu beda, tugasnya juga beda. Jadi yang gampang aja, yang gampang bagi bapak apa sih? Ngajak bermain. Ya udah ngajak bermain. Anak nilainya 6. Bapak sebagai motivator,
Ya nggak apa-apa lah 6 nak, nanti 6,5 gitu. Kalau mama kan, kamu tuh 8 begini, itu tugas ibu. Ya bapak jangan ikut-ikutan, nanti anak aduh pusing. Itu dua makhluk hidup kenapa sama gitu ya kan. Jadi bapaknya motivator. Kalau ibunya apa? Oke, ibunya itu food provider. Gampang kan? Provider tuh menyediakan. Wanita tidak harus bisa masak. Amsal 31, wanita yang dipuji suami, dipuji anak-anak, nggak ada ayat masaknya. Yang ada dia punya kebun anggur, dia punya pemintalan, dia punya garment, dia punya leather product. Amsal 31, wanita bijak, usahanya banyak sekali. Wanita punya bisnis nggak apa-apa. Ya, wanita nggak perlu bisa masak. Yang penting bisa Gojek, GoFood, Gojek, GoFood, selesai. Kalau wanita bisa masak, perlu jaga hati supaya nggak cepat mati. Kenapa jaga hati? Masak, taruh di meja. Suaminya makan dikit, dia diem aja. Kenapa diem? Generasi X dan baby boomer itu nggak berani ngungkapin perasaan. Tapi anaknya kan generasi Y, generasi Z, waduh, dia makan, nggak enak, Masa dibilang nggak enak? Bukannya nggak enak, kamu nggak punya selera. Udah, mama makan sendiri aja. Udah, dasar begitu gitu ya. Itu kalau nggak jaga hati cepat mati tuh. Makanya wanita yang nggak bisa masak jaga hati. Yang bisa masak jaga hati. Yang nggak bisa masak itulah wanita bahagia. Kenapa bahagia? Anak 3, suami 1. Mau makan apa? Soto. Nomor 2, gado-gado. Nomor 3, sop kerbau. Nomor 4, capcay. No, suaminya minta apa? Karedok. 5 macam menu, nggak masalah. Coba Anda masak, ada permintaan 4 macam menu, Anda masuk dapur, nggak keluar-keluar. Tapi kalau nggak bisa masak, ada 4 macam menu, udah beli, taruh. Gado-gadonya enak. Sotonya nggak enak ya? Iya, oke, nggak enak. Happy ya kan? 3 bulan sudah ahli. Itu sotonya enak, gado-gadonya nggak enak. Yang ini bawonnya enak, bakminya itu 3 bulan sudah ahli. Tinggal tanya suami, mau yang enak apa yang murah? Emangnya kenapa? Nek gelem sing enak, ya nyambut gawe, golek duit tak tukokke. Nek sing murah, tak masakke soto sak kuali, panasi tiap hari selama 7 hari. Entek ya lebokke kulkas meneh, keluar masuk tuh ikannya mati 8 kali itu. Itu murah. Sepakat, dah seminggu mau makan di luar berapa kali, di dalam berapa kali, gitu ya. Maka itu wanita yang baik tidak harus bisa masak, tapi provider. Tugas wanita ibu yang baik adalah memberi detail, monitor and mentoring. Monitoring sama, udah sampai 2 itu aja ya. Tugas ibu itu detail. Nah, kukunya panjang, mama potong. Rambutnya bau, keramas. Nah, itu hal detail itu tugas ibu. Bapak tidak bisa ngajari anak keramas, nggak bisa. Kok nggak bisa, Pak? Lah kan dia juga nggak keramas. Mana bisa? Nggak bisa. Orang tidak bisa memberikan dengan apa yang tidak ada padanya. Makanya tugas itu sesuai dengan keunikan masing-masing. Teliti, ngajar ketelitian. Rapi, ngajar kerapian. Seneng, ngajar kesenengan gitu. Akhirnya anak dapat modul ayah, modul ibu. Parenting A, parenting B. Wah, lengkap kurikulumnya. Jadi bapaknya enak, ibunya enak. Tugasnya masing-masing. Tapi disandingkan, dilengkapi. Dengan demikian maka saya percaya kita akan bisa menghasilkan keturunan yang ilahi. Anak baik, anak pintar nggak turun dari langit. Anak-anak kami pernah bermasalah, tapi sekarang mereka para juara. Wih Pak, anaknya 1 di Singapura, 1 di Jerman, 1 di Australia. Sebulan berapa itu Pak? Ya 1 anak sebulan, 1 tahun bisa 30.000 hanya untuk sekolahnya. Hidupnya, kosnya bisa $1.000, makan $1.000, itu semuanya anak saya itu gratis. Bro. Jadi anak saya itu sekolahnya gratis, asramanya gratis, sebulan dapat uang saku $1.200. Kalau pinter, sekolah gratis. Tambah pinter lagi, asrama gratis. Masuk 10 besar se-Asia, bahkan anak saya nomor 2 dari atas, sebulan 1.200. Begitu lulus sekolah, belum lulus sekolah aja sebulan 4.000. Begitu lulus, sekarang dia anak saya nomor 1 kerja belum ada 1 tahun.
Itu bisa kalau ikutin WA-nya dia atau Instagram-nya dia. Pak, aku bulan depan di London. Oke, berapa hari? Seminggu. Pulang ke Singapura lagi. Aku bulan depan ke Thailand, Pak. Berapa? 3 hari. Oke. Thailand, Hong Kong, Melbourne. Aduh, itu anak munyer keliling dunia. Kamu tuh ngapain ke Melbourne? Kamu tuh ngapain ke Thailand? Ya, ngasih ceramah. Soal apa? Marketing. Kamu ngapain ke Guangzhou? Ceramah. Soal apa? Soal bisnis properti. Kamu kenapa ceramah macam-macam? Kan konsepnya sama, mengenai arah bisnis hari-hari ini, networking, branding. Wow, gitu ya. Kamu dibayar berapa tuh kalau seminar 1 hari 2 hari gitu? Ya kalau sehari $3.000, kalau 2 hari $6.000. Wih, bapaknya kalah. Tapi orang tua tuh bangga dan seneng kalau anaknya berhasil. Bahkan lebih berhasil daripada bapaknya. Bapaknya ceramah di Indonesia aja muter-muter ya. Jauh-jauh paling Australia, Amerika ke komunitas Indonesia juga. Anak saya ya komunitas internasional. Itu anak yang IQ hanya 117, di bawah 120 di Indonesia nggak bisa ikut akselerasi. Tapi anak itu bisa hebat kalau otaknya hebat. Anak yang penuh cinta kasih, dia akan mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan. Anak yang gelisah, sibuk menenangkan perasaannya, takut mencoba. Ya, maka kita dari pernikahan yang benar, orang suami istri Taman Eden, lahirlah keturunan ilahi. Kita akhiri dengan quote ini. 1, 2, 3. Tujuan hidup yang ilahi yang disepakati untuk dicapai bersama-sama menggairahkan kehidupan yang bermakna untuk melahirkan generasi yang ilahi. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami belajar firman-Mu. Kami tahu tidak mudah, tapi langkah demi langkah kami akan membawa keluarga kami dalam suasana Taman Eden dan menghasilkan keturunan ilahi yang dirancang oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden untuk menghasilkan anak-anak ilahi. Rencana itu gagal oleh karena dosa Adam, tapi rencana itu diulang kembali melalui kelahiran Kristus di hati kami. Dan kami memulai satu misi yang baru untuk melahirkan kerajaan Allah di bumi melalui anak-anak kami, anak-anak kerajaan. Yang kami didik dengan nilai-nilai kerajaan. Dan kami lahirkan dengan roh kerajaan. Kami lahir baru, anak-anak kami adalah anak-anak kudus. Dan firman-Mu menubuatkan, firman-Mu menjanjikan bahwa anak orang benar akan mewarisi negeri. Maka anak-anak kami akan mewarisi jaringan distribusi. Anak-anak kami akan mewarisi jaringan ekonomi, jaringan perbankan, jaringan politik, jaringan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak yang ilahi. Dan itu biarlah menjadi bagian dari keturunan kami. Terima kasih Bapa, kami imani nubuatan ini, pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa.